Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'a asyara ayyakuma bi'idharis sunani wa imatatil bid'ah. Warabi'a asyara utawi kang kaping 14 iku ayyakuma yento jumenengi sapa al-alim bi'idharis sunani kelawan mertelaaken pira-pira sunnah, kelawan mertelaaken pira-pira sunnah, wa imatatil bid'ah lan mateni pira-pira bid'ah, wa bi umurid dini lan kelawan pira-pira perkarane agama, lan kelawan pira-pira perkarane agama, wa malan perkara fihi kang iku tetep ing dalem masalihul muslimina utawi pira-pira kebagusane pira-pira wong Islam, utawi pira-pira kebagusane pira-pira wong Islam alat tariqi ing atase dalan al-ma'rufi kang wis den weruhi syar'an ing dalem syarak al-ma'lufi tur kang den condongi al-ma'lufi tur kang den condongi adatan ing dalem adate wa tab'an lan ing dalem wateke wala yarda lan ora kena ridho sapa al-alim lan ora kena ridho sapa al-alim min af'alihi saking pira-pira kelakuane al-alim al-zahirati kang zahir wal batinati lan kang batin bil jaizi kelawan perkara kang jaiz atau wenang, kelawan perkara kang wenang minhuma saking af'al al-dhahirah wal batinah itu. Bal ya'khudhu balik ngalap sopo al-alim nafsahu ing awak dewene al-alim bi ahsanihima kelawan luweh bagus-baguse al-af'al al-zahirati wal batinah, kelawan luweh bagus-baguse al-af'al al-zahirah wal batinah wa akmalihima lan luweh sampurnane al-af'al al-zahirah wal batinah. Fa innal ulama'a krono satuhune ulama hum yo al-ulama iku al-qudwatuh panutan, iku al-qudwatuh panutan wa ilaihim lan iku maring al-ulama
Al-marji'u utawi nggon bali. Al-marji'u utawi nggon bali fil ahkami ing dalem pira-pira hukum. Fil ahkami ing dalem pira-pira hukum. Adab orang alim yang ke-14, ayyakuma bi idharis sunan wa imatatil bidah. Orang alim nikah kudu menampakkan segala bentuk kesunahan sebedah. Artinya upayakan orang alim itu senantiasa menjadi pemimpin dan menjadi pengawal dalam menghidupkan sunnah-sunnah nabawiyah atau sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping menghidupkan sunnah Nabi, orang sealim nikah kudu mateen tradisi bid'ah, tradisi yang tercela, yang tidak diridhoin oleh baginda Nabi. Nikah repot direng alim. Orang alim nikah setiap apa yang ia lakukan dan setiap apa yang ia yakini dan apapun yang ia ucapkan itu harus terbaik, sesuatu yang paling afdal, sesuatu yang paling akmal, paling sempurna. Perkara-perkara sesifat bid'ah tercela ini kecil sampai timbul dari orang alim. Kenapa? Karena nanti mafsadahnya itu jauh lebih besar. Status seorang alim nikah al-muqtada bih, orang yang menjadi panutan, orang yang menjadi suri tauladan. Ketika orang alim nikah rosak, maka tak menutup kemungkinan semua manusia yang mengikuti pun juga akan rusak. Maka pada sitong makalah dikatakan zallatul alim zallatul alam. Keplesetah orang alim nikah, keplesetah alam. Rosakkah orang alim dikenutuaki rosakah alam. Anjurrah orang alim dikenutuaki anjurrah alam. Nikah orang alim harus betul-betul ekstra menjaga diri dalam hal-hal apapun yang berpotensi menghasilkan kerusakan yang besar. Wa ma fihi masalihul muslimin, dan juga orang alim nikah kudu memperhatikan hal-hal apapun yang terdapat kemaslahatan untuk para muslimin di sana. Kebaikan-kebaikan yang nanti akan kembali kepada orang-orang Islam itu harus betul-betul diperjuangkan. Ala tariqil ma'ruf syar'an al-ma'lufi adatan wa tab'an, dengan cara-cara yang sudah masyhur atau diketahui secara syarak dan dicondongi, dicenderungi oleh banyak manusia dan dilegalitas oleh syariat secara adatan wa tab'an. Artinya ngelakonin nabawi saos, upayakan apa yang dilakukan itu cocok kelaban syariat. Senomor 2, secara adat dan karakter manusia semuanya bisa menerima, setujunya bisa menerima, kelaban senang gitu ke. Wala yarda min af'alihi adh-dhahirah wal batinah bil jaiz minhuma. Orang alim nikah jangan sampai ridho terhadap perkara-perkara yang jaiz, yang sifatnya hanya boleh. Baik perkara sejaiz itu
mengarah pada perilaku-perilaku zahir atau batin. Target kualitas amal seelakonin sareng orang alim nikah harus lebih daripada standarnya banyak manusia. Dari kekutunan demikian, menus senikah katakan ngelakonin sholat tahajud, maka orang alim nikah kudu lebih daripada itu. Nikah gampang dah. Benih kerokun tahajud tok tapi sareng witirnya. Ketika nanti berbicara, upayakan pembicaraannya itu dengan bahasa yang paling tinggi. Kromo inggil boleh. Kromo inggil. Nyuwun pangapunten saageng-agengipun menawi kula niku gadah kelepatan ingkang kathah dhateng panjenengan. Nika mencoba sepurane sing akeh aku yo nang sampean. Lah itu kan jauh. Kromo inggil menabi basah Madura tak langkong menabi abdina agadwin kelopotan dek keajunan abdina nyoon pengapura iki ya begitu kan nikah yang alim. Karena semakin orang alim itu dalam berbicara ceplas-ceplos, maka bagaimana para pengikut-pengikutnya? Semakin orang alim itu tidak bisa menata dalam berbuat, dalam berkeyakinan, maka bagaimana nasib para pengikut-pengikutnya? Semakin parah. Begitu juga dalam hal prinsip itu sama. Ketika orang alim katakan cinta ke ilmu, maka tentu para pengikut-pengikutnya pun akan cinta pada ilmu. Tapi ketika orang alim ni pas cinta nah lopot, cinta masalah dunia, maka tak menutup kemungkinan orang-orang yang lain pun akan semakin parah. Lebih parah tiba orang alim. Orang alim menselampe ni kebisayate roh lamben, tapi mencerai itu menjadi malapetaka luar biasa. Alim cerai itu kan biasa kan, alim cerai durung mata riwayat-riwayat dari zaman terdahulu sampai makin para aulianya Gusti Allah, para ulama itu memang tak ada yang memiliki karakter bakhil, itu tidak ada cerai di kesoku. Jadi membedah kiai katakan atau ustad pas cerai, maka cek salah lagi ketika umatnya, kaumnya itu jauh lebih pelit kena. Nikah al-muqtadabih. Ada satu makalah yang sering disampaikan oleh Romo Kiai. Beliau menyampaikan al-arifu yuhtada bih wal alimu yuqtada bih. Orang seahli ma'rifat itu nanti akan dijadikan sebagai petunjuk dalam hidup manusia, dan orang sendi ilmu sealim itu akan dijadikan sebagai panutan, dijadikan contoh dan suri taulatan. Fa innal ulama'a humul qudwah wa ilaihim al marji' fil ahkam. Karena ulama itu menjadi panutan dan mereka menjadi rujukan dalam persoalan hukum. Detik ketika ada sebuah ikhtilaf masalah hukum pun ulama dituntut mencari pendapat yang paling hati-hati. Katakan pada perkara ini kebagus kan. Menurut sebagian ulama perkara ini boleh, menurut sebagian yang lain perkara ini tidak boleh. Mungkin kangkui orang awam, orang biasa seperti kita, ini memilih pendapat yang boleh, ya.
atau pendapat yang jauh lebih ringan daripada itu boleh-boleh saja dan itu pantas. Tapi kanggo ibaratnya mana yang dalam pendapat tersebut terdapat kemaslahatan yang jauh lebih baik, lebih buruk boleh, milih pendapat yang ringan itu jangan sampai. Ngelakonin perkara-perkara yang sifatnya boleh itu jangan sampai selagi masih ada perkara sesunnah. Ayolah aku tanya kambih makin menengah rija cerita nah ben atur nada tireng alim kelem ada tireng alim. Ayo kelem na banten ada tireng alim. Ini belum nanti ke bawah ya, bawah ini kan bagaimana hal yang jauh lebih menekan kehidupan orang alim. Mentak terus ditiring alim, terus ditiring budu sampean. Tambah tanya manan boh boleh. Wahum hujjatullahi 'alal 'awam. Kinten nika. Wahum utawi al ulama. Iku hujjatullahi hujjai Gusti Allah. 'Alal 'awami ing atase pira-pira wong bodho. Ing atase pira-pira wong bodho wa qad yuraqibuhum lan terkadang nginjen-nginjen ing al ulama. Sapa al-akhidu wong kang ngalap ilmu. Sapa al-akhidu wong kang ngalap ilmu anhum saking al ulama. Min haitsu saking arah-arah la yanduruna kang ora ningali sapa al ulama. Wa yaqtadilan manut bihudahum kelawan pituduhe ulama sapa man wong la ya'lamuna kang ora weruh sapa ulama ing man. La ya'lamuna kang ora weruh sapa ulama ing man. Fa idza lam yantafi moko lamun ora bisa ngalap manfaat, moko ing dalem nalikane ora bisa ngalap manfaat sapa al alimu wong kang alim bi ilmihi kelawan ilmune al alim ya fa ghairuhu moko utawi saliyane al alim iku ab'adu luwe adoh minal intifai saking ngalaf manfaat bihi kelawan al-alim. Walihada lan krono ikilah lam yantafi al-alim bi ilmi azumat dati agung. Azumat dati agung opo zallatul alimi keplesete wong alim. Lima krono perkara ya tarot tabuh kang dadi ka urut-urut apa ma ya tarot bukan jadi ka urut-urut apa ma alaiha ing atase zallah bayane minal mafasidi nyatane pira-pira kerusakan. Bayane minal mafasidi nyatane pira-pira kerusakan liktida innasi krono manute menungso. Karena manute menungso bihi kelawan al-alim. Bihi kelawan al-alim orang alim nikah termasuk hujjatullahi 'alal awam, menjadi hujjahnya Gusti Allah bagi orang-orang awam. Jadi mending alim nikah keberak mesti nah itu ro buntek keberak. Mending alim nikah kegedejah mesti ro buntek kedejah. Mending alim nikah bener mesti deti panutan sebisa nyelamat lagi. Tapi mending alim nikah rosak bisa jadi penghancur terhadap kaumnya. Bahkan sedang-kadang orang alim itu menjadi contoh daripada kaumnya dari arah-arah yang tidak dilihat oleh orang alim kan. Nang kanto disebutkan wa qad yuraqibuhumul akhidu anhum min haitsu la yandurun. Detir bedah kalana kia ini kan
menjadi panutan itu tanpa sepengetahuan daripada kiai itu sendiri. Men kiai diketahui ning cetero, tapi dari jarak jauh ada orang yang memperhatikan beliau, ada orang yang melirik perilaku beliau, sehingga banyak dari kalangan-kalangan yang tidak diketahui itu justru mengikutinya. Tapi orang alim ni tak sadar jawaban ni kayak contoh. Wa yaqtadi bihudahum man la ya'lamun, dan ada banyak dari masyarakat yang mengikuti petunjuk arahan darinya padahal dia sendiri tidak tahu siapa orang itu. Artinya nenang-nenang baik itu secara disadari atau tidak, orang alim ni kan jadi contoh banyak. Orang alim ni kan jadi contoh. Nyaman jadi contoh, ya kudu agak contoh sisa. Namun faida lam yantafi al-alim bi ilmi fa ghairuhu ab'adu min al-intifa'i bih. Ketika orang alim itu sudah tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya, maka sangat jauh bagi orang lain untuk bisa mengambil manfaat ilmu dari mereka. Artinya menreng alim ni kepon tak bisa ngamalaki ilmu, maka tak usah tanya akhir yang lain. Jelas sangat jauh dari kemungkinan bisa ngambil manfaatul ilmi. Cereng sealim ni keponcar kacer, apa boleh selain. Oleh karena itu, walihada azumat zallatul alim. Kepleset sering alim itu dianggap persoalan agung luar biasa. Cobalah pian perhatikan. Mungkin mengkanggu leban panjenengan arasanan itu menjadi tradisi kita, dan itu ketika dipandang orang lain itu hal biasa kan, kan? Anu rasanan dulu, ini biasa, jangan kelakon rasanan. Coba bener ngalim rasanan, sekalian beda. Masyhur, viral, populer di desanya. Kiai mana rasanan ternyata. Selanangnya ada gitu. Cobalah man orang ngaku leben panjenengan cerai, itu paling yang rame hanya di kalangan kita saja, teman-teman kita cerai. Tapi mending alim secerai, rame kelero sekuni men orang alim itu menjadi zallatun azimah, kepleset yang luar biasa agungnya. Kesalahan kecil itu menjadi musibah besar, kesalahan kecil itu menjadi aib besar. Lima yatarattabu 'alaiha minal mafasidi liktida'in nasibih. Kenapa kok bisa demikian? Karena di sana terdapat beberapa mafsadah yang berlapis-lapis, yaitu disebabkan karena diikuti oleh manusia selain. Jangan gelap men orang sealim sendi ilmu dikerosat, maka tak menutup kemungkinan orang lain serok norok buntek niketambaro rosak. Ada pepatah mengatakan, guru kencing berdiri maka santrinya kencing lari. Men guru nebengal akemi maceng maka santrina kemi buruh kena. Artinya apa? Men guru nikerosak maka semua santrinya itu jauh lebih rusak. Pon di sini merupakan peringatan besar untuk ahlul ilmihi. Wal khamisa asyar ayyu hafidu 'ala al-madubati syar'iyyah al-qawliyyah wal fi'liyyah.